Iya, kami juga telah merangkum beberapa pertanyaan dari warganet seputar bagaimana menjaga gizi selama pandemi COVID-19 dalam segmen Dokter Menjawab. Dan sudah bergabung bersama kami sore hari ini melalui sambungan telepon dokter spesialis gizi klinis Dr. Maria Haryono. Selamat sore Dr. Maria. Halo, selamat sore. Iya, dokter kita langsung Mohon saja. maaf lahir batin loh ya. Mohon maaf Selamat lahir batin. Selamat Lebaran. Lebaran juga dokter. Selamat sore ini. Mohon maaf ya waktu liburnya diganggu ya. Gak Karena banyak apa-apa. sekali nih pertanyaan dari warganet terkait dengan bagaimana sih kita menjaga kesehatan dan menjaga gizi kita. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya dok ya. Oke, Dari oke. akun @kuspinasti1701. Nah ini produk makanan seperti apa sih dok yang dapat mendukung agar paru-paru kita terjaga baik selain berolahraga dan juga tidak merokok? Waduh, ininya udah bener banget ya, berolahraga yang rutin, tidak merokok, menjauhi polusi sebenarnya ya. Tapi sebenarnya kita kan berbicara dari segi nutrisi. Fungsi paru-paru kita akan optimal sekali kalau memang status gizi kita dalam kondisi yang optimal. Pasti kita sudah sering dengar dong tentang gizi seimbang. Nah, gizi seimbang ini harus dipenuhi dulu. Kenapa? Seberapa banyak pun kita penuhi, kita tambahkan suplemen-suplemen tambahan, tapi kalau nutrisi dasar tubuh kita tidak terpenuhi, akhirnya tambahan-tambahan tadi akan dipakai untuk memenuhi nutrisi dasar kita. Jadi intinya penuhi dulu keseimbangan nutrisi di dalam tubuh. Lalu untuk paru-paru sendiri, kita kenal nih ada beberapa vitamin yang diperlukan lebih gitu ya. Dan harus terpenuhi untuk fungsi paru-paru yang baik. Di antaranya ada vitamin D, ada vitamin A, ada lagi makanan-makanan yang bersifat antiinflamasi ya. Kalau saya bisa jabarkan, vitamin D itu memang sih kita beruntung sekali bisa berjemur ya, dapat vitamin D. Direkomendasikan memang sekitar 10 sampai 15 menit setiap hari. 2 sampai 3 kali per minggu, atau dari makanan yang tinggi vitamin D, misalnya ikan, ya ikan tuna itu tinggi vitamin D. Lalu lagi untuk vitamin A, kita bisa dapatkan dari sayur-sayuran yang hijau gelap, bisa dapatkan dari wortel, bisa dapat juga dari hijau gelap misalnya bayam, ya sayur brokoli ini kan sumber vitamin A, bisa juga dari sumber-sumber sayur yang lain. Lalu yang bersifat antiinflamasi kita tahu sumber omega 3. Omega 3 kebetulan tuh tadi ikan selain sumber vitamin D ternyata omega 3-nya juga lumayan, diantaranya ikan kembung. Jadi kita tidak perlu susah-susah cari ikan yang mungkin harganya mahal gitu ya, seperti ikan salmon kita kenal omega 3-nya banyak, tapi sebenarnya ikan di sekitar kita juga cukup mengandung omega 3 yang bersifat antiinflamasi dan ini bagus sekali, termasuk bagus buat paru-paru. Oke. Seperti itu. Oke, berarti masukin ikan nila, ikan kembung sama bayam ya dalam daftar belanjaan kita sore hari ini ya dok. Boleh, sayur yang gelap juga lain juga Oh boleh iya, tadi sayur bayam ya. Oke, Ya. Dokter Maria kita ke pertanyaan kedua ya. Ini ada pertanyaan dari akun @irvjust. Saya mendingan langsung dijabarkan saja daripada saya salah baca ya. Ini pertanyaannya, Iya, apa saja sih oke. suplemen yang dibutuhkan biar nggak stres? Waduh. Ada Sekarang nggak dok? ya ada aja ya. Jadi gini, perlu dipahami stres itu kan memang biasanya terjadi ketidakseimbangan nih antara diri kita sama lingkungan gitu ya. Jadi sumber stresnya harus dikendalikan. Tapi ada juga sebenarnya dalam tubuh kita bisa mengenal stres akibat dari kondisi kesehatan, misalnya sakit gitu ya, ada infeksi, ini tubuh kita pun jadi menjadi stres istilahnya. Jadi bukan stres psikis saja, bisa juga terjadi stres fisik akibat penyakit ya. Nah, untuk makanan sendiri sebenarnya untuk mengurangi stres kita mengenal beberapa jenis makanan yang tanda kutip jadinya anti stres kali ya. Tapi sebelum makanan-makanan ini kita bahas, yang harus diperhatikan hindari ini makanan-makanan pemicu. Seperti Ada apa beberapa aja tuh dok? jenis, jadi makanannya mengandung gula terlalu tinggi. Waduh, Ya. jauh-jauh nih Momennya dari pas minuman manis banget nih. ya lebaran gini ya. Jadi Lalu gimana tuh dok? makanan mengandung tepung terlalu tinggi, jadi sebenarnya refined karbohidrat itu juga harus dihindari. Jadi hati-hati kalau misalnya momennya lagi lebaran, lagi banyak kue kering, ya makan aja tapi jangan terlalu banyak dong jumlahnya ya. Lalu ada Noted. lagi makanan-makanan instan.
makanan yang mengandung garam tinggi. Garam tinggi ini dimaksudkan sebenarnya yang natriumnya tinggi. Jadi tolong dihindari dulu makanan-makanan pemicunya. Lalu untuk yang stres sendiri, kita coba reduce, kita coba kurangi dengan makanan yang mengandung antioksidan. Mengandung antiinflamasi tadi, selain paru juga dapat fungsi kesehatannya omega 3 ya. Kita juga bisa konsumsi antioksidan, misalnya makanan yang mengandung vitamin C. Mengenal vitamin C itu gampang, cari buah yang warnanya terang. Oke. Ya, lalu lagi makanan yang mengandung beberapa jenis antioksidan seperti polifenol, flavonoid, ini sebenarnya juga makanan-makanan yang membantu supaya menyeimbangkan hormon-hormon stres dalam tubuh kita. Jangan lupa tubuh juga nggak hanya perlu yang namanya karbohidrat, protein, lemak, sebenarnya juga perlu sekali mikronutrien seperti mineral. Di antaranya magnesium, kalium gitu ya. Ini makanan-makanan ini sebenarnya bisa kita dapat dari sekitar kita. Sayuran hijau juga selain mengandung tadi vitamin termasuk vitamin A, juga mengandung magnesium. Lalu kacang-kacangan seperti kacang kedelai ini juga tinggi magnesium. Lalu mineral lain yang diperlukan seperti kalium. Ini misalnya dalam pisang, apokat gitu ya. Beraneka jenis buah-buahan pun sebenarnya mengandung kalium juga. Jadi kita kurangin minuman atau makanan yang manis-manis Ya, atau mengandung dan terigu. bertepung. Oke, bertepung, tapi kita juga harus mengalihkan kepada makanan sehat, buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Ya, betul sekali. Oke, cukup sulit, tapi demi kesehatan kita harus kita lakukan. Sebenarnya sih bahasa gampangnya kalau mengenal, waduh apa tuh magnesium, kalium itu sebenarnya bahasa gampangnya cukup konsumsi secara variasi beberapa jenis sayuran dan buah, baik itu aneka warna, aneka jenis. Ini sebenarnya sudah mampu sekali bisa mencukupkan kebutuhan nutrisi kita yang kita perlukan untuk paru-paru, untuk manajemen stres, gitu ya. Oke. Dokter Maria, kita langsung saja ke pertanyaan ketiga ya dok ya. Dari @risa hanya 3 Fauzia. Ini bagaimana sih dok cara memilih bahan makanan yang baik sebagai cara untuk menjaga sistem imun tubuh bagi orang-orang yang tidak mampu. Misalnya yang keterbatasan gitu dalam membeli pilihan makanan atau masakan gitu, bahan baku masakan ya dok. Seperti yang kita ketahui bagi mereka untuk makan sehari-hari aja udah sulit. Apalagi jika harus mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Gimana tuh dok? Aduh, ya jadi ini urusannya sebenarnya sama ekonomi gitu ya. Ya, tapi bagaimanapun badan kita nggak boleh nunggu lama-lama nih. Jadi sebenarnya harus mampu membedakan yang mana keinginan mulut sama sebenarnya keinginan badan ya, keinginan tubuh kita. Tubuh kita kan maunya nutrisi yang baik, dalam hal ini yang memenuhi gizi seimbang. Kalau dikaitkan, mau cari apa nih, harga apa-apa sekarang mahal gitu ya, susah nyarinya. Coba dilihat lagi, tubuh kita kan sebenarnya butuh cukup energi. Dalam arti bukan berlebihan, cukup ya. Sumber energi biasanya datang dari makanan yang mengandung karbohidrat. Kalau bisa kita ganti, boleh kita ganti dengan umbi-umbian. Umbi-umbian juga ini sehat ya, seperti kentang, singkong, ubi ini kan sebenarnya mengandung sumber energi yang baik. Pun kita bisa cepat kenyang gitu ya. Lalu lagi kita harus makan makanan yang tinggi protein. Tinggi protein itu orang Indonesia biasa mengenal dengan istilah lauk pauk. Jadi harus tinggi karena sistem yang mau kita jaga kan sistem imun ya. Protein diantaranya ini gampang sekali bisa dapat dari kacang-kacangan. Banyak nih jenis kacang-kacangan ya di Indonesia ya, di kita. Lalu tahu, tempe ini sebenarnya sumber protein. Putih telur. Lalu kalau bisa lagi ikan ini kan sebenarnya juga kita bisa dapatkan bervariasi ya, tinggal memilih sesuai dengan kantong masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini sebenarnya sumber protein. Tinggal sekarang bagaimana kita mengolah. Jadi jangan terus dihubungkan bahwa wah ini kita harus membeli makanan-makanan yang mungkin harganya tidak susah gitu ya terjangkau. Bisa kita dapatkan kok dari yang ada sesuai dengan kondisi kantong masing-masing ya, dalam arti gitu. Lalu kita kan perlu menjaga sistem imun tadi mintanya ya. Berarti kan kita perlu juga vitamin, mineral, dan antioksidan. Berarti kita butuh aneka jenis sayur dan buah yang tadi saya bilang warnanya bermacam-macam. Pilih sekali aja lagi ya dari sayur-sayuran ya dok. Sayur buahnya ini sebenarnya pilihlah yang buah lokal ya, tidak perlu untuk buah-buah yang terlalu mahal.
Iya, dijual di supermarket, harganya mahal ya. Pilih aja yang terjangkau, yang ada di sekitar kita. Intinya adalah bervariasi. Betul. Jadi kita pilih Ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing, tapi bisa untuk mencari yang bervariasi tersebut dan juga berguna bagi kesehatan tubuh sendiri. betul sekali. Baik, terima kasih Dokter Maria atas informasinya. Semoga ini Terima menjadi kasih, Mbak catatan Tami. bagi kita semuanya, termasuk saya khususnya untuk tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Amin. Selamat sore, Dok. Selamat